Wow, 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 wow. Shalom, shalom. Selamat pagi. Mana Pagi, warga? Afina. Selamat pagi, Abuna. Selamat pagi, Afuni. Selamat pagi. Selamat pagi, Salam Abuna, Afina. selamat pagi. Shalom, Selamat 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 pagi, pagi Bapak Ibu semua, Charlie. Oma Leli, Pak pagi. Musa, Ibu Luar Sinai, Bu Ayan dan Bu Pagi. Acen. Inang Duma, salam. Halo, Mama. Salam, ya, puji Buduma. Tuhan ya. Tuhan Puji berkati. Halo, Bu Sinai, Pak Musa, Oma Leli, Bu Acen, Bu Ayen. Waduh, terima kasih Bu Duma sudah disebutkan satu persatu nih mewakili kami di sini dan yang pasti, ayo silakan buka kameranya, jangan malu-malu ya. Nanti daripada kamera yang membuka saudara, lebih baik saudara yang membuka kamera ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara terkasih, selamat pagi dan semangat pagi hari ini. Kita langsung lanjut untuk mempersingkat waktu karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sangat-sangat sibuk ya. Dan banyak sekali rencana-rencana hari ini, bahkan ada rencana-rencana ke depan. Kiranya apapun yang menjadi rencana saudara akan tetap berjalan baik karena ada campur tangan kuasa Tuhan yang menyertai. Ya, amin. Kita beri tepuk Amin. tangan bersama-sama. Kita serukan dulu semboyan dan semangat BW Worshippers kita apa saudara? Jangan kasih kendor. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kami, segala letih lesu beban berat kami ketika kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau akan ganti dengan kekuatan yang baru, sukacita dan juga kelegaan. Dan kami bersukacita oleh karenanya. Terima kasih untuk kuasa salib-Mu yang kudus, terlalu besar dan terlalu hebat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yuk untuk bukti kasih Tuhan yang sudah kita lihat di dalam kehidupan kita. Baik sahabat Worshippers, semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini, silahkan langsung layangkan pandangan Anda ke layar. Kita mau naikkan pujian ini. Abuna percaya kita semua sudah bisa menaikkan pujian ini ya. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memuji Dia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu. Telah kulihat
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan saudara. Haleluya ya, terlalu besar, terlalu mahal darahnya Tuhan Yesus ya. Kalau kita tahu sesuatu yang waduh ini mahal banget nih, kita pasti akan sayang-sayang saudara. Aduh ini harus dipelihara ya, harus dirawat. Jadi sesungguhnya kalau kita menyadari itu, kita pun akan merawat. Merawat apa? Yang pertama adalah merawat setiap firman Tuhan yang kita dengar, sehingga itu tidak menjadi firman yang sia-sia. Firmannya gak sia-sia, tetapi kitanya yang jadi sia-sia karena kita menyanyiakan firman Allah ya. Sama seperti yang sedang kita pelajari yang dialami oleh Raja Zedekia di masa pemerintahannya, sebuah kesempatan, the last chance in the last minute ya, of the last kingdom, sebenarnya bisa dikatakan demikian. Namun ia tidak menyadari akan hal itu. Dan ini menarik Bapak Ibu, seringkali kita tidak pernah mau belajar menyadari bahwa every moment, setiap kesempatan di dalam hidup kita itu bisa jadi menjadi kesempatan terakhir saudara. Kita harus putar dan kita harus format pemikiran kita itu dengan mindset seperti ini ya. Ini berlaku bagi siapa saja, bagi anak-anak, bagi orang tua ya. Karena apa? Supaya kita tidak kecolongan seperti Raja Zedekia ini. Kalau dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir, saya punya keyakinan dia tidak akan mungkin bermain-main dengan apa yang dikatakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dia akan mendengar, dia tidak akan mengejek hamba Tuhan atau nabi-nabi yang dikirim oleh Allah ya. Lalu kemudian juga dia tidak akan melakukan segala yang jahat dan keji di mata Tuhan. Jadi kita perlu menyadari bahwa hari ini kita hidup bisa jadi hari terakhir kita hidup. Besok kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak gitu ya. Nah, untuk itu saudara, ini bukan untuk supaya nakut-nakutin, enggak. Sebenarnya pemikiran seperti ini pemikiran yang logis dan juga sangat bermanfaat. Kenapa? Logisnya adalah memang kita manusia nggak ada yang kekal, itu udah pasti. Nah, yang bermanfaatnya itu di mana?
Bermanfaatnya adalah kita akan selalu dipacu untuk do something better than yesterday, melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin. Jadi kita akan selalu develop dan berusaha untuk memastikan kesehatan hari ini itu harus lebih baik dari kesehatan yang kemarin. Kesembuhan hari ini itu adalah sebuah anugerah dan bukan berarti kita harus mengalami kesembuhan-kesembuhan lainnya dengan penyakit yang sama. Itu konyol namanya saudara ya. Dan kita seringkali hidup dalam kekonyolan-kekonyolan seperti itu. Kita harus akui itu ya Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita mau belajar sesuai dengan janji Abuna kepada Bapak Ibu dan sahabat BW semuanya, bahwa kalau misalnya itu kan murka Allah katanya. Kadang-kadang kenapa itu yang gak suka masuk akal. Benar juga kalau ada pendeta ngomong, ngapain kita bahas perjanjian lama. Karena Allah di perjanjian lama itu karakternya beda sama Allah perjanjian baru. Dari mana ceritanya? Kadang-kadang saya bingung kalau ada diksi seperti itu. Kenapa? Allah itu sifatnya absolut. Murkanya itu berlaku sama. Sama dengan kasihnya sama. Gak bisa, dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu apa yang dia create dan dia ciptakan, yaitu dunia, pergerakannya. Tapi lihat, Allah itu sama tetap. Murkanya Allah di zaman perjanjian lama itu sama terjadi di perjanjian baru dan di zaman sekarang ini. Kalau di zaman perjanjian lama orang sudah nyembah patung, buktinya sampai hari ini manusia-manusia masih banyak yang nyembah patung. Kalau zaman dulu orang punya berhala di dalam kehidupannya, buktinya sampai saat ini orang-orang masih punya berhalanya masing-masing. Ya, jadi sekarang saya mau mengungkapkan fakta-fakta bahwa murka Allah itu bisa terenkripsi di zaman sekarang. Jangan-jangan dan jangan sampai apa yang Abuna sampaikan rupanya Anda sedang mengalami itu. Kalau Anda sedang mengalami itu, lebih baik cepat-cepat bertobat dan berubah. Jangan tunggu-tunggu lagi ya. Oke, 2 Tawarikh pasal 36 langsung kita sambut ayat yang ke-17. Ke gereja bisa sama-sama, ke surga belum tentu saudara. Ya, doa kita bisa sama-sama, tapi apakah berakhir di hidup yang kekal? Sendiri-sendiri. Bisa sama-sama kalau kita menyimpan dan memegang prinsip kesehatian dan kesejiwaan dan kesepikiran dalam Kristus. Mohon izin minum dulu sebentar, haus juga kita nih. Oke, kita buka Alkitab kita yuk. 2 Tawarikh pasal 36. Langsung kita pointed di ayat yang ke-17. Tuhan menggerakkan, ini dia ada 16 deh supaya nggak bingung ya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya ya. Dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya semua dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput daripada pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Oke, mari kita kaji satu-satu ya. Kalau bicara murka Allah sudah jelas. Kemarahan Allah, eskalasi kemarahan yang benar-benar serius levelnya ya. Dan murka Allah di sini di zaman ini nyata dalam bentuk apa? Yang pertama adalah serangan militer.
Seperti yang kita sudah baca, Babel menghancurkan Yerusalem, bait Allah dirobohkan dan juga dibakar, tembok-tembok itu semuanya dihancurkan. Itu yang pertama, serangan militer. Lalu yang kedua, pengasingan. Bagaimana umat dibuang ke Babel di zaman Babelonia. Ya. Zaman pengasingan, jangan perbudakan. Nah, yang ketiga, bagaimana mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya, bait Allah yang kudus dirampas dan itu dijadikan sebagai bahan ejekan dan olokan dari apa yang mereka lakukan sebagai konsekuensi karena mereka menolak firman Tuhan dan nabi-nabinya. Nah, murka Allah zaman sekarang ini bagaimana? Tidak selalu harus berbentuk pedang. Tidak juga harus selalu pembuangan secara fisik. Tetapi murka Allah tetap ada dan berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sama sebagaimana kasih Allah yang berlaku tanpa syarat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Juga berlakunya kuasa penebusan darah Kristus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama ada dosa, selama itu ada konsekuensi. Selama ada konsekuensi dari dosa itu, maka murka Allah akan dicurahkan, akan diterima oleh orang-orang yang masih kekeh jumekeh alias keras kepala dan ngotot bahwa this is my life. It's my business, my concern. Banyak orang yang selalu berpatokan seperti itu. Ini hidup saya, ini urusan saya, dan ini tentang saya gitu. Jadi kepentingan saya ini. Saudaraku yang terkasih, posisi sebagai hamba Tuhan itu serba salah. Ketika kami menyampaikan firman Tuhan dengan benar, orang yang menolak itu benar-benar tidak akan pernah melakukan. Ya, dan itu sebenarnya lebih memilukan hati kami sebagai pembawa kabar kebenaran. Kenapa? Karena di depan mata kami ngangguk-ngangguk dan seakan-akan merespons, tiba-tiba ternyata terang-terangan mereka melawan. Itu sama seperti pengalaman demi pengalaman ketika kami melihat lagi di atas mimbar, firman Tuhan dinyatakan, satu deret bangku, semuanya matanya merah, semuanya nangis. Tapi sebagian nangis karena tersentuh firman Tuhan, sebagian nangis karena kebanyakan nguap. Jadi matanya berair. Waduh, itu rasanya langsung nancap ke dalam hati, ya saudara. Roma 1 ayat 18, silakan Anda catat saja. Roma 1 ayat 18, nanti Bapak Ibu baca. Berbunyi begini, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman dunia, kelaliman manusia, nyata dari sorga. Sorganya dari dulu nggak berubah. Jadi dari mana ceritanya? Bentuk Allah di zaman perjanjian lama itu beda dengan perjanjian baru. Kalau Allah di perjanjian lama marah seperti itu, di zaman sekarang Allah bisa murka juga yang sama. Apa contohnya? Kalau kita boleh jujur dalam keluarga, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita mau menyadari pertengkaran demi pertengkaran demi pertengkaran, lalu perpecahan demi perpecahan demi perpecahan, konflik itu nggak berujung. Nggak ada ujung pangkalnya. Kadang-kadang nggak ada sebab musabab, bisa ribut. Kalau kita mau telaah, kita mau kaji, kita mau teliti sampai ke dalam nurani kita. Jujur, kenapa? Karena kita mengabaikan nilai firman Tuhan ada nggak dalam rumah tangga kita. Karena di zaman sekarang udah mulai banyak keluarga yang nggak peduli dengan mesbah keluarga. Ada banyak pasangan hidup yang menitipkan doa ke pasangannya. Dengan dalih apa? Saya kerja, Pak Pendeta. Saya mengurus anak-anak, Pak Pendeta. Biarkan suami saya lah yang dekat sama Tuhan. Saya titip doa. Emang sorga bisa dititip?
Nggak bisa. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita pahami. Kaji lebih dalam pengalaman hidup kita dan perjalanan hidup kita hari ini. Ini pertengkaran yang terjadi kemarin atau pertengkaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini sebenarnya akar permasalahannya apa sih? Kalau di dalam keluarga Anda masih terjadi hal seperti itu, coba deh jujur sama diri kita bahwa salah atau benar ya yang disampaikan oleh pendeta Andi Othniel itu, bahwa mesbah keluarga adalah hal yang penting. Kalau dari firman Tuhan katakan itu benar. Karena metafora dari tembok yang dihancurkan itu adalah mesbah keluarga. Bait Allah yang kudus yang jadi ejekan orang-orang itu adalah kebobrokan dan kejatuhan kita di dalam dosa yang sama. Jatuh lagi, jatuh lagi. Siapa yang mengejek? Iblis. Dan antek-anteknya. Jadi ini berlaku bagi siapa saja lintas generasi. Kalau anak-anak kehilangan arah bagaimana? Ketika orang tua tidak membangun mesbah keluarga, bagaimana orang tua mampu secara sempurna dan sabar dan telaten dan menghadapi dengan legowo gitu ya, dengan rendah hati dan walaupun ngurut dada dalam menanamkan nilai kasih dan rasa takut akan Tuhan. Bahkan yang sudah membangun mesbah keluarga saja bisa terseok-seok dalam menghadapi fenomena-fenomena perubahan zaman yang terjadi di setiap generasi masa depan kita, anak-anak kita. Tetapi kalau orang-orang tua yang tahu betul dan mengerti firman Tuhan, dia melakukan apa yang sudah menjadi frame-nya sejak hukum Musa di atas Gunung Sinai itu diterima. Bagaimana setiap orang tua itu harus membuat anak-anak hormat kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Kan diksinya hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umur di bumi dan baik keadaanmu. Betul. Tetapi orang tua macam apa yang layak untuk dihormati? Kalau orang tuanya nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja, suka mukul istri, ngomong sembarangan, ngumpul sama teman-teman dan komunitas yang nggak sehat, gimana anak-anak mau menghormati orang tua macam kayak begini? Ya. Jadi kita harus istilahnya apa ya? Kalau pabrik air mengolah dari air mineral mentah menjadi layak minum itu kan namanya RO, ya kan, reverse osmosis. Dia masuk, diolah, dia buang, dia masuk lagi, diolah, dia buang sampai beberapa kali. Demikian juga tugas kita sebagai orang tua dan demikian juga tugas anak-anak di rumah. Karena Efesus pasal 6 ayat 4 itu sama dengan Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya ulangi, Efesus pasal 6 ayat 4 itu sama dengan Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Bahwa orang tua memiliki panggilan untuk membesarkan anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dijelaskan berkali-kali di Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Nanti Anda baca setelah ini. Ya. Dan ini panggilan ini terpenuhi enggak? Nah, saudara, satu panggilan ini enggak terpenuhi, berarti kita kan hutang. Jadi kalau ada letupan-letupan terus, ada seperti kebocoran dalam keuangan,
Itu bukan karena Tuhan tidak sanggup memberkati kita. Pernah nggak saudara merasakan begini? Dapat uangnya banyak, tapi kadang-kadang nggak tahu nih uang habis di mana. Tiba-tiba belum akhir bulan kita udah udah bingung yang buat disimpan berapa, lalu harus ambil berapa. Coba deh, perhatikan baik-baik. Kenapa ini terjadi? Karena faktor dari murka Allah yang ditimpakan atas kita. Ibarat kantong itu selalu ada kebocoran kecil-kecil. Setiap berkat yang Tuhan kasih, nggak tahu bocornya kemana gitu. Apalagi kalau ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Ketidaksetiaan di dalam pelayanan, ketidaksetiaan di dalam kebenaran, macam-macam. Waduh, itu bolongnya di mana-mana. Mau kita cari sekeras apapun, keluarnya tetap sebegitu-segitu juga. Bahkan kita sampai bingung, sampai kita akhirnya menjadi orang yang begitu dalam tanda kutip perhitungan banget gitu loh. Kenapa jadi perhitungan? Karena konsekuensi dosanya ini nggak ditutup. Kenapa? Karena dosanya pun nggak ditutup. Saudaraku yang terkasih, di Maleaki pasal 3 ya, ayat 8 dan sampai 9. Bahkan jelas dikatakan di sana di Maleaki pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9. Itu dinyatakan kok dengan jelas. Saya bacakan untuk saudara ya, Maleaki pasal 3 ayat 8 sampai 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Besar di situ tulisannya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kalau diteruskan seakan-akan seperti mengancam. Bawalah persembahan persepuluhan. Tapi di sini konotasinya bukan uang, saudara. Bukan hanya uang dan persembahan semata saja. Tetapi apa yang dikatakan persembahan? Persembahkanlah seluruh hidupmu. Berubahlah oleh perubahan akal budimu. Dan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau misalnya sampai hari ini Anda merasa kok pengeluaran banyak banget tapi nggak jelas nih kemana, coba deh kita kaji lagi. Ini fakta bahwa murka Allah di zaman baheula atau zaman dulu itu berlaku juga di zaman sekarang. Kalau kita nggak percaya, bahkan untuk mengatakan apa sih, ngomong gini aja, kita tuh sudah kena kutuk dan dosa sebenarnya. Karena mengejek firman Tuhan yang kita dengar. Karena ketika kita mengatakan enggak lah, nggak mungkin kayak begitu, mana ada begitu, nggak ada cerita. Berarti kita lebih mencintai apa yang dipahami oleh dunia. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah punya kepastian mengenai identitas dia sebagai orang percaya atau orang Kristen. Karena bukan kebenaran firman sebagai dasar hidup kesenangannya, saudara. Makanya di Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Kira-kira demikian. Ya. Jadi mari kita hari ini kita introspeksi lagi. Jangan buru-buru menyalahkan anak, dasar lu anak sial. Jangan buru-buru menyalahkan pendamping hidup, gara-gara gua nikah sama lu, gua sial. Jangan buru-buru menghakimi orang tua atau mertua atau menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Padahal kita sendiri yang bikin ulah.
Lalu bagaimana jika saya nggak bikin ulah, tapi orang yang di sekitar circle saya bikin ulah? Nah itu yang terjadi di Raja Zedekia. Itu yang terjadi di masa pemerintahan raja-raja Israel dari masa demi masa. Yang satu bikin ulah, yang satu nggak bikin ulah. Tetapi ketika tulah atau kutuk itu datang sebagai bentuk murka Allah, itu berlaku buat semua. Sama seperti tulah yang diberlakukan di tanah Mesir waktu itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan Allah merindukan pertobatan massal, bukan parsial. Karena Tuhan Allah menyediakan surga itu untuk kapasitas yang tak terhitung. Sayang kan kalau nanti surga yang disediakan itu kosong. Ya. Jadi anak-anak atau suami-suami atau istri-istri, kita harus berhenti dari pemikiran seperti ini. Kalaupun saya berdosa, saya yang tanggung. Kamu santai aja. Gak bisa. Murka Allah berlaku buat satu keluarga masalahnya. Mungkin sampai kita belum meninggal, kita belum dapat tuh. Bayangkan kalau murka Allah itu terjadi atas anak-anakmu. Mungkin sekarang kita masih melakukan dosa. Kita nggak ngelihat murka Allah mana nih. Tanpa kita sadar, rezeki orang tua kita seret. Ini untuk anak-anak muda. Sudah kerja sana sini pontang-panting selalu kurang. Bahkan sama sekali nggak ada. Karena hidup orang percaya adalah hidup yang berserah penuh kepada Tuhan. Kecukupan kekayaan itu Tuhan yang berikan dan sematkan, bukan dunia. Atau bolak-balik target sudah mau jadi, nggak jadi. Sudah mau taken kontrak, malah jadi kita ngontrak rumah. Rumah kita jual, kita malah ngontrak rumah. Perasaan kemarin mau taken kontrak bisnis baru nih, nggak jadi. Apapun yang kita kerjakan, kok nggak ada yang beres ya. Jangan buru-buru mengatakan rumah kita sial, ada hantunya, hantu belau lah. Jangan saudara. Berarti kita sedang beriman. Hebat kuasanya setan mengintervensi kita. Enggak. Setan itu cuma menikmati hasil konsekuensi dosa yang kita lakukan Bapak Ibu. Dia cuma kasih bensin aja supaya api nyalanya tetap gede. Karena ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar dan tidak pantas dan tidak senonoh itu, di saat itu masih dilakukan, di saat itulah kita sedang menyangkal Kristus. Dan barang siapa menyangkal Kristus, ia bukan berasal dari Allah. Roh yang di dalamnya adalah roh antikristus. 1 Yohanes pasal yang ke-3 menjelaskan demikian. Nanti Anda baca perikop roh Kristus dan roh antikristus. Ya. Jadi jangan antikris, nanti ini triple 666, bukan. Ketika kita bahkan berani melanggar dosa, melanggar kebenaran saja, roh di dalam kita itu udah mulai roh antikristus. Karena kita sudah menyangkal kebenaran yang harusnya kita pegang, tapi kita hajar bleh gitu. Ya, 1 Yohanes pasal 4 maksud Abuna. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 nanti saudara baca ya. Jadi banyak bacaan hari ini ya. Banyak bacaan hari ini. Mulai dari yang pertama itu adalah di Roma pasal 1 ayat 18 tadi ya, Roma 1 ayat 18. Lalu kemudian Efesus pasal 6 ayat 4 dan juga itu korelasi dengan Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Lalu kemudian Maleaki pasal 3 ayat 8 dan 9 ya. Tentang persembahan yang kita persembahkan dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya orang gak ngasih persembahan persepuluhan dengan benar, kira-kira apakah bocor juga? Itu bukan bocor, tapi itu sudah bolong saudara.
Tapi ini bukan ancaman, saudara. Kita bisa lihat, ini konsekuensi. Jadi seperti yang Abuna sampaikan. Mari saudara, janganlah tabur kesia-siaan. Nanti kita masuk dalam kebinasaan. Tapi taburlah sesuatu yang berharga, supaya kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Bapa. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Karena kami masih diberi kesempatan hari ini untuk mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman kebenaran yang ditabur, diterima, bertumbuh, berakar kuat, disirami dengan baik, supaya itu berbuah yang lebat. Dan itu akan membuat setiap kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau Allah yang nyata dan sempurna, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak berubah. Murka Allah masih berlaku dan bisa terjadi atas setiap orang manusia yang melanggar, yang mengejek, yang tidak menghiraukan. Hamba berdoa, kantong-kantong berkat Tuhan yang bolong itu bisa segera tertutup, sehingga tidak ada lagi pengeluaran yang sia-sia. Anak-anak berubah, pasangan juga berubah, orang tua pun berubah. Setiap keluarga yang mendengar kebenaran ini menjadi keluarga yang menyimpan, yang menerima berkat surga sempurna, menyimpannya dengan baik secara sempurna, dan menyalurkan berkat itu juga sempurna. Tidak ada celah bagi belalang pelahap untuk masuk dan mencuri sedikit demi sedikit apa yang Tuhan sudah berikan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya sakit yang terus-menerus berkelanjutan. Tidak ada lagi yang namanya hutang piutang yang terus-menerus dan berkelanjutan. Tidak ada lagi gali lubang tutup lubang. Tetapi setiap kami mengecap dan menikmati berkat Tuhan. Hamba berdoa bersama semua yang ada di keluarga besar BW ini untuk keberangkatan Ibu Marta yang akan berangkat malam ini atau mungkin besok menuju ke tanah perjanjian yaitu Israel. Kiranya Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang berperkara, Engkau yang akan membuat perjalanannya nikmat, senikmat berkat-berkat Tuhan yang selalu ada untuk kehidupan beliau. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Mulai awal Oktober sampai nanti beliau akan kembali ke Indonesia, ke Jakarta. Diberkatilah ziarahnya, diberkatilah setiap tempat-tempat yang beliau kunjungi, agar menjadi tempat-tempat yang bermakna. Dan apa yang Engkau janjikan kepada Abraham dan Sarah, Ishak dan Yakub, boleh beliau bawa pulang dan menjadi berkat yang nyata di setiap hal yang Engkau sematkan di dalam hatinya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan pada akhirnya kami mau terus belajar menghargai setiap berkat Tuhan, sama sebagaimana berkat yang kami akan terima hari ini. Inilah berkat damai sejahtera cinta kasih Allah Bapa di surga dilimpahkan untuk saudara yang mau meresponi firman Tuhan hari ini, agar tidak ada lagi bocor-bocor halus dalam kantong-kantong berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, untuk menyatakan bahwa Ia hadir dan nyata di dalam kehidupanmu. Untuk itu janganlah engkau takut dan khawatir. Mulailah berpikir untuk bertindak secara benar dan nyata sesuai kebenaran yang engkau telah terima, sama seperti halnya hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, Bunda. Ya, Bunda.
Tuhan memberkati. Oke, Bu Terima kasih Helmi. Abuna. Abuni, kesaksiannya Bapak. besok Bu Helmi ya. Shalom, selamat Salam pagi. di Kesaksiannya besok Bu Helmi ya. Kesaksian yang kemarin, oke. Bapak Ibu besok jangan sampai nggak ikut ya. Sama-sama Bapak Ibu, jangan sampai besok nggak ikut BW, karena besok ada jawaban dari setelah murka Allah ada apa ya. Nah besok juga ada kesaksian singkat dari Bu Helmi. Kiranya kesaksian beliau sebagaimana memberkati kami juga memberkati Bapak Ibu semua. Ya, untuk itu sama-sama kita katakan sama-sama jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, Memberkati Bapak dan Salam Rika. Hai, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Rika. Bye. Bye.